adakah kerinduan kita bersama? Saat kita berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan jamah kita, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberikan kita pemulihan, pertolongan. Kalau mau, perhatikan ini, kalau saudara mau ini terjadi dalam hidupmu, ada pertanyaan, baik itu dalam ibadah kita, dalam ibadah raya, ibadah rumah tangga, ibadah kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, dua puasa. Kita pengen sesuatu terjadi, tapi mengapa tadi saya bilang ada kelompok pulang sesuatu terjadi, ada kelompok orang yang pulang tidak terjadi sesuatu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Pertama, menurut saya tadi, datang kepada Tuhan atau datang dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan. Datang itu semua orang bisa datang. Semua orang bisa datang gereja, semua orang bisa datang doa. Tapi doa yang datang ini harus ada syarat lagi. Datang dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda hanya datang kasih panas tempat duduk, kalau Anda hanya datang hanya karena saudara takut gembala tanya, kalau saudara hanya datang karena saudara hanya mengisi jadwal ibadah, saudara tidak dapat apa-apa. Banyak orang suka datang pada sebuah ibadah, tapi maaf, saudara tidak datang dengan sungguh-sungguh. Saya nanti akan kasih contoh bahwa kalau saudara datang dengan sungguh-sungguh atau tidak, gampang untuk menentangnya. Tapi mari kita baca ayatnya sebagai dasar. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang didatar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain. Bukan hanya saudara, ada temanmu di samping kananmu dan samping kiri. Lalu dia bilang apa? Sejumlah besar murid dan banyak orang lain yang datang. Perhatikan kata ini, yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Dari mana saya tahu bahwa mereka datang dengan sungguh-sungguh? Tadi Alkitab bilang terakhir, semua orang dijamah Tuhan, semua orang disembuhkan. Hari ini terjemahannya, kalau engkau benar-benar datang dengan sungguh-sungguh, saya ragu kalau saudara berkata, tapi saya tidak terjadi apa-apa. Coba periksa baik-baik, kemungkinan engkau datang tapi masih main-main sampai hari ini. Engkau datang tapi engkau belum serius, karena saya percaya Allah itu tidak buta, Allah itu lihat hati. Satu waktu dia pernah bilang, manusia lihat apa yang dilihat, tapi Tuhan lihat hati. Saya tidak bisa lihat hatimu sungguh-sungguh, tapi Tuhan bisa lihat apa kau sungguh atau tidak. Tanda orang tidak sungguh-sungguh itu gampang. Satu, saat dia datang ibadah orang nyembah Tuhan, dia masih main-main. Serius, itu paling gampang. Saya tanya saudara, tanda orang suka datang dengan kerinduan itu di mana? Ambillah orang pacaran. Orang pacaran itu janji jam 7, jam 6 dia datang. Itu saudara tidak percaya. Mai tua bilang, kakak ya jam 7 jemput ya. Jam 6 lewat 5 dia kasih dibuka. Ada satu kata, dia datang itu bukan paksa, dia datang karena rindu. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara datang pagi hari ini, bangun pagi kayak berat-berat di gereja kata saya, nah itu tanda, tanda. Saudara tadi ada pagi begini, bangun pagi, tapi gereja pagi sore kayaknya berat, itu tanda. Itu tidak ada kata amin. Itu tanda kalau saudara bangun berat sekali. Saya kasih tahu saudara, anak saya satu kuliah di Malang, Cynthia. Kalau dia mau datang itu saya tidak bisa tidur. Saya kepingin kapan besok sudah supaya saya bisa jemput dia. Karena lama tidak jumpa. Saya kasih tahu saudara, kalau kita kebaktian 1 minggu 1 kali, lalu hatimu jadi juga tidak ada rasa rindu, saya ragu dengan kesungguhan hati. Dalam kata fakta atau tidak fakta. Banyak kali kita bangun pagi itu berat badan
Kalau saudara punya hati rindu, badan tidak berat, jadi ringan. Amin. Anda tidak berat langkah kaki pitunggu bemo naik ojek. Tapi kalau sudah datang dengan tidak sungguh-sungguh begitu, ibadah panggil betul sudah datang lagi. Ini ojek lama, ada banyak hal. Ada amin. Maaf, saya kasih tahu. Tadi saya bilang, kalau saudara punya kedatangan saudara hari, tadi saya bilang pacaran itu tidak terlambat. Dan lucunya, kalau orang baku rindu itu bukan hanya dia tidak mau terlambat datang, sudah waktu pulang dia belum mau pulang. Yang sudah pacaran pasti tahu, dia punya calon bapak mantu sudah tebak karena sudah jam 12. Dia pun kan tahu dia bapak musibah, bapak tuh susah dia pulang sudah. Tapi si nyong bilang lagi beta belum puas, lihat dulu. Makanya lagu itu betul ya, sudah jam 12 itu dari tamu sampai berjalan kaki itu ada satu kata saja, kerinduan. Amin. Kenapa Anda baru duduk 5 menit Anda sudah bosan? Itu tanda bahwa Anda tidak datang dengan kerinduan. Orang datang dengan kerinduan itu tadi saya bilang, saudara, saya pacaran dengan istri saya, kami ke Oebelo naik sepeda motor. Itu Oebelo itu kan jalan dari Lembah itu lurus ya. Lalu saya pinjam saya pun kakak motor itu di Perumnas, satu kali juga lurus. Tapi waktu jalan di istri saya, saudara, banyak alasan. Sudah sampai di Kupang, saya bilang, saya lupa sendal di Oebelo. Oebelo itu jadi dekat. Balik. Sekarang sudah kita lain. Kalau lupa sendal, berfaik juga. Lu terlalu makanya kalau saya ingat saja. Tapi dulu itu kalau bisa campur di kita bolak-balik. Kalau bisa sendal tidak lupa kita bikin lupa. Betul saudara. Ada pikiran dengan Tuhan. Ada amin. Saudara datang baru 5 menit dengan firman Tuhan, hatimu sudah tidak tahan. Saya takut saudara bukan datang jalan Tuhan. Kalau saudara tidak punya kesungguhan, saudara tidak punya kiri, itu gampang sudah, gampang. Amin. Amin. Kenapa saudara suka datang di satu tempat itu berlama-lama? Satu, karena saudara cinta dan saudara rindu. Saya tanya saudara, kenapa tidak terjadi tadi itu? Anda hanya sekedar datang, tapi Anda tidak punya kerinduan. Tandanya tadi saya bilang, bangun pagi kalau hatimu berat, badanmu berat. Badan berat itu biasa, karena mungkin Senin sampai Sabtu kita kerja. Tapi yang lucunya adalah bukan hanya badan yang berat, hatimu berat. Dengarlah Bapak Tohot pada hari sindir ketong. Saya kasih tahu saudara, yang merugi siapa? Anda. Karena saya percaya, dia bilang waktu mereka datang hanya satu, mereka mau ketemu Tuhan, tidak ada yang lain. Dan sesuatu pun terjadi. Semua orang di zaman Tuhan, mau di zaman Tuhan sederhana, datang dengan rindu. Amin. Tanda lagi bahwa saudara tidak datang dengan rindu adalah, tadi kakak Penny nyanyi itu lagu bahasa Inggris. Tidak semua saya memahami, tapi saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau saudara yang tidak datang dengan rindu itu, pas Kak Penny bilang, ref maksudnya. Pas saudara bilang, hei, ulang. Kalau saudara rasa hadirat Tuhan, saya tadi mau teriak ke Kak Penny, terus di ref saja, biar sampai kita pulang. Serius betul. Kalau orang menikmati, saya kasih tahu saudara, dia tidak mau berhenti. Amin. Coba saudara pernah makan sesuatu yang saudara nikmati, makanan yang nikmat, seika apakah? Saya tanya saudara, saudara mau berhenti tidak? Kalau hanya yang membuat saudara berhenti karena di sini sesak, di perut sesak. Seandainya perut masih bisa kasih lebar, pasti Anda kasih masuk lagi. Betul? Tapi kalau makanannya tidak enak,
Tidak ada orang suruh Anda berhenti. Baru makan dosa dia bilang, saya berhenti. Tapi kalau makan enak itu saudara, tanpa orang bilang, Bapak tambah sah, sudah bayar semua, Anda limpah semua. Kenapa? Menikmati. Saya kasih tahu saudara, kalau Anda datang dengan sungguh pada Tuhan, pasti Anda menikmati Tuhan. Kalau Anda melayani dengan sungguh, datang melayani dengan sungguh, pasti Anda menikmati. Dan kalau Anda tidak menikmati, kemungkinan Anda tidak datang dengan sungguh-sungguh. Mengerti mengapa sesuatu tidak terjadi dalam hidupmu, di situ letak. Harus ada kerinduan untuk datang menanti Tuhan. Firman Tuhan menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh menanti Tuhan Yesus dalam kehidupan, atau kehadiran Tuhan Yesus sangat ditunggu-tunggu? Tidak. Oleh banyak orang, mereka sangat menanti-nantikan Dia. Bukan Tuhan yang tunggu, kita yang harus menanti. Perhatikan kalau saudara baca, Yesus datang lebih dahulu atau mereka lebih dahulu di tanah datar itu? Saya tanya saudara dalam konteks tadi ayat 17. Saya tanya ulang lagi. Yesus datang lebih dahulu di tanah datar atau mereka? Tanda bahwa orang datang pada Tuhan dengan kerinduan adalah dengar, dia mendahului Tuhan, bukan Tuhan mendahului dia. Ada tanda Anda datang melayani Tuhan sungguh-sungguh, datang kebaktian jam 8, Anda harus lebih dahulu menanti Tuhan. Ini cirinya. Tuhan, saya terima kasih waktu saya baca tadi pagi, saya bilang, Tuhan ini sadarkan saya juga. Selalu saya bilang minggu lalu, kita suka Tuhan datang tepat waktu, tapi kita sendiri tidak tepat waktu datang pada Tuhan. Kita suka supaya Tuhan datang dalam hidup kita, kita menanti Tuhan, tapi atau kita suka Tuhan datang dalam hidup kita, tapi kita tidak suka menanti di kaki Tuhan. Perhatikan, yang lebih datang lebih dahulu orang-orang itu daripada Tuhan. Apa artinya? Saudara mau lihat Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup, engkau yang lebih dahulu datang pada Tuhan. Orang belum bangun pagi berdoa, Anda yang datang pada Tuhan lebih dahulu. Orang belum datang berbakti, Anda yang datang lebih dahulu. Orang belum datang melayani, Anda yang datang lebih dahulu. Maka kata Alkitab, Yesus turun dan dia akan berhenti di tempat orang-orang yang menanti dia. Saya ulangi lagi, ketika engkau menanti lebih dahulu, tunggu Tuhan di situ lebih dahulu. Tuhan akan turun dan dia bilang dia berhenti di mana? Orang-orang yang menanti-nanti dia ada di sana. Itu tidak, saya baca ini, saya diberkati. Jujur ya, khotbah-khotbah saya kebanyakan bukan hasil bacaan dalam pengertian baca buku. Baca buku hanya saya ambil untuk menopang apa yang saya bisa khotbahkan. Tapi semuanya perenungan pribadi saya. Saya pikir betul ini ayat menarik. Kenapa bukan Tuhan? Kadang-kadang Tuhan datang dulu baru sesuatu terjadi. Tapi dalam konteks ini kenapa semua orang terjadi, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi? Karena orang-orang yang datang tunggu Tuhan. Kadang-kadang kita baru tunggu orang sedikit saja kita tidak tahan. Kau bilang jam 8. Terus saya kesekian belum main. Kadang-kadang gitu ya. Saya tanya saudara, karena yang saudara nanti manusianya. Kalau saudara nanti Tuhan mau 2 jam kah 100 jam, tak peduli. Karena saya bukan nanti dia, saya nanti Tuhan. Kebetulan dia yang memimpin untuk ibadah berjumpa Tuhan. Tapi saya menanti bukan dia, saya menanti Tuhan. Kalau ini yang terjadi, Anda pasti mengalami sesuatu. Entah itu perubahan fisik, perubahan jasmani, tapi yang paling penting perubahan rohani pasti terjadi.